teman-teman lihat di angkot-angkot gitu, kita juga iklan angka 10 juga di angkot-angkot jurusan Garung, jurusan Kertek, jurusan Purwokerto gitu. Nah, satu itu kalau teman-teman pengen menjadi pengusaha ya harus berbisnis. Harus belajar tidak capek gitu. Nah, kalau yang ini adalah produk kami berikutnya, yaitu keripik karika. Jadi kita bikin karika, kadang ada sisa dari sarinya dan juga dagingnya, akhirnya kita olah menjadi produk yang lain, yaitu kita bikin keripik gitu. Ini produk baru kemarin rilis tahun 2024. Nah, kenapa kok saya milih bisnis dibandingkan bekerja gitu? Karena kalau teman-teman mungkin besok setelah selesai sekolah atau mau kuliah, habis itu pengen ngapain gitu, ada 3 opsi. Yang pertama adalah teman-teman lanjut belajar atau kuliah lagi. SMA itu kan biasanya skillnya kan masih belum banyak beda dengan SMK, makanya opsi lanjut belajar jadi salah satu opsi yang bagus gitu. Apalagi dengan konsep sekarang sudah banyak yang beasiswanya pakai rapot gitu kan, daftarnya pakai rapot sudah lolos gitu. Makanya teman-teman yang punya kerenggangan pikiran dan juga biaya, silahkan ayo pada kuliah gitu. Yang kedua adalah opsinya adalah bekerja. Habis SMA kerja, ya akhirnya kerjanya cuma opsinya dikit karena sekarang itu lebih banyak PHK daripada lowongan kerja gitu. Terus yang ketiga adalah wirausaha gitu. Nah, wirausaha ini adalah yang saya geluti ketika saya kuliah, makanya saya ijazah langsung saya masukkan ke lemari tapi tidak digunakan, dan saya langsung ambil opsi di wirausaha ini. Nah, saya di karika ini mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Yang dulunya itu bukan siapa-siapa. Modal saya awal itu, jangan kira teman-teman pikir kalau di karika itu harus punya usaha dan juga punya modal gede gitu. Karena yang saya punya dulu adalah, yang penting adalah modal berani dulu. Berani untuk ngambil keputusan buat jualan karika. Di saat gempuran bahwa orang-orang pasti, orang tua saya pun menekan bahwa, nak kamu itu sudah lulus jadi SPD guru, saya gurunya matematika lagi, kok nggak daftar CPNS, kok daftar kerja di mana gitu. Itu saya tabis semuanya dan saya tetap fokus agar ini ngambil keputusan untuk menjadi pebisnis gitu. Tapi tidak serta-merta saya hanya dengan itu karena di waktu kuliah juga ada beberapa pengalaman usaha yang sudah saya lakukan. Contohnya saya pernah di waktu kuliah saya buka tongkrongan kafe gitu, ada hotspotnya, terus ada kopi-kopi, ada macam-macam kopi, ada macam-macam cemilan gitu. Kita buka sampai malam jam 12 gitu. Tapi ternyata memang kalau kafe itu isinya itu cuma orang nongkrong. Dari isya sampai malam belinya cuma tempe 1 set sama kopi 1. Paling duitnya 30.000. Itu nungguin sampai jam 1 malam, dan itu terjadi saya. Gak bakal diusir, gak enak diusir, tapi jam bukannya sampai malam, nungguin cuma orang nongkrong berdua bertiga gitu. Itu jadi itu berproses. Saya juga sempat usaha. Nah, usaha yang menghasilkan waktu kuliah adalah malah ternyata adalah usaha untuk bikin bimbel. Saya jurusan matematika dan saya akhirnya buka les matematika, dan ternyata banyak orang yang senang matematika. Buktinya les matematika dicari orang, bener gak? Kalau ini juga pada senang matematika gak? Nah. Matematika menyenangkan bukan? Ini guru matematikanya sih tetap tinggi. Guru matematikanya gaul itu sepatunya apa putih. Gitu. Nah, saya dulu itu ngambilnya pendidikan matematika di UNES gitu. Makanya akhirnya saya buka bimbel, dan saya bukan cuma buka bimbel ngelesi doang, tapi buka bimbel kemudian teman-teman satu kelas saya kerjakan untuk ngelesi. Jadi saya nyebar brosur ke perumahan-perumahan di Semarang, kuliahnya kan di Semarang gitu. Nyebar brosur ke perumahan-perumahan yang gede-gede. Kemudian mereka kontak untuk minta guru mentor untuk ngelesi, dan saya gerakan itu teman-teman satu kelas gitu. Modelnya kalau dulu satu pertemuan 40.000, nanti buat
buat manajemen Rp8.000, buat si mentor Rp32.000. Itu lumayan. Jadi ketika itu saya sudah berpikiran bahwa kalau saya ngelesin aja 1 bulan saya bisa dapat uang bersih Rp4 juta. Itu kalau waktu tahun 2013 udah di atas gajinya golongan 3A, udah 3C gitu kayaknya kalau tahun itu gaji pokok gitu. Jadi saya berpikir bahwa ini nggak harus ijazah saya pakai, tapi saya bisa cari duit gitu. Kemudian saya juga sempat buka servis komputer. Ini teman-teman cowok kalau yang seneng desain, seneng udah komputer, ini peluang yang besar di zaman sekarang gitu. Satu kelas saya di matematika ada 40 mahasiswa. Dari 40 mahasiswa itu ada 39 mahasiswa yang punya laptop dan ada 1 mahasiswa yang nggak punya laptop. Saya yang nggak punya laptop gitu. Tapi saya melihat bahwa kita kalau ngomongin bisnis bahwa itu adalah sebuah peluang di mana pasti ada masalah. Laptop itu saya yakin setahun atau 2 tahun pasti error, minta install ulang, boardnya rusak, terus pengen diupdate dan sebagainya, kemasukan virus atau mungkin keyboardnya error gitu. Nah itu saya anggap sebagai sebuah peluang di mana teman-teman semuanya tahunya cuma dibelikan laptop sama orang tua. Nah saya mengambil posisi bahwa saya harus udah-udah komputer gitu. Kebetulan saya dulu senang udah-udah komputer dan juga laptop. Akhirnya saya buka servis komputer. Servis komputer sehari bisa nyervis 7 komputer, 7 laptop. 1 laptopnya Rp30.000, sehari dapat duit Rp210.000. Itu nek gua cowok ya ngajak ke cewek bedino masih pede itu. Gitu. Jadi sebagai seorang cowok kita harus kuat secara finansial, secara basic itu harus kita kuat. Kenapa? Karena saya yakin cewek-cewek pun sekarang ceweknya harus memperhatikan gitu, masa mau bojo sama orang sih nganggur-ngangguran, cuma mainan burung gitu kan? Atau mungkin di sini apa di sini? Mancing, cuma mancing emosi bareng, gitu. Makanya teman-teman yang coba harus memantaskan diri, gitu. Jadi nggak mungkin bisa memantaskan diri kalau nggak modal, gitu kan? Nah itu menjadi salah satu kekuatan saya juga ketika zaman kuliah, gitu. Jadi saya mulai usaha, terus tiba-tiba buka usaha Karika ini berhasil enggak? Saya pernah bikin rumah makan waktu kuliah. Rumah makan itu ditutup pada bulan ketiga. Kenapa? Karena ternyata kepala kokinya itu ngapusi uang. Jadi rumah makannya itu karena saya jarang ke situ, akhirnya si kepala kokinya bikin kesepakatan dengan orang-orang lain bahwa mas saya itu ada pesanan catering 5.000 bungkus dan butuh modal berapa puluh juta gitu. Nah, tanpa pengetahuan saya, ternyata itu adalah pesanan fiktif dan dia hanya ngakal-ngakali. Akhirnya si pemberi modal itu melaporkan si koki itu. Dan akhirnya rumah makannya dilaporkan ke polisi dan akhirnya digaris polisi. Itu pengalaman yang luar biasa itu. Jadi bukan saya yang melakukan kejahatan, tapi kepala koki saya. Itu lumayan itu. Saya udah ada motor, hampir saja motornya juga dijual, digadekan. Terus perlengkapan saya dari barang di dapur itu sudah diambil sama investor yang ketipu itu. Dan itu menjadi pengalaman bahwa memang kalau kita berbisnis boleh gagal, boleh kehilangan uang, tapi jangan kehilangan kredibilitas kita, kepercayaan kita. Makanya lakukan bisnis itu dengan baik, sebaik mungkin. Dan itu saya terapkan juga di Karika bahwa salah satu kelebihan Karika Gemilang adalah kita berfokus pada kualitas. Kalau yang lain izinnya masih PRT, kita sudah izin BPOM. Kita sudah izin BPOM, sudah punya halal, sudah punya HACCP, standar internasional keamanan pangan. Itu jadi orang akan lebih kalau mau beli Karika yang enak dan yang mantep, yang Karika Gemilang gitu. Jadi positioning kami di situ. Nah, kembali lagi di prosesnya waktu kuliah, beberapa usahanya gagal, tapi juga beberapa juga berhasil gitu. Terus, halo semuanya. Halo. Oke. Saya kasih ini pertanyaan dulu. Ini bawa HP boleh nggak Pak? Nggak boleh. Oke. Ini aja, teman-teman nebak aja. Kalau yang benar nanti dapat Karika. Karika Gemilang itu singkatan, Pak Arif mana tadi? Nah, Gemilang itu singkatan, G-nya itu seger, M-nya itu manis, L-nya itu lezat. Nah, eng-nya itu apa? Yuk, Kacung, yang bisa ngarang-ngarang nggak apa nanti dapat hadiah. Eng-nya itu apa?
Ayo ngatung dulu, jangan ngomong dulu, ngatung dulu. Apa Mas? Hah? Kurang tepat, hampir kurang tepat. Yo yang lain, ngatung. Hah? Ngatung dulu, jangan ngomong dulu. Betul, ya. Ini Pak. Betul. Yang itu ngangeni gitu. Sini. Ini Mbak siapa, kelas berapa ini? Hanum 103. Oke Mbak Hanum, naik Mbak Hanum. Mau Mbak Hanum? Yang ngangeninya itu Karika dibilang ya, bukan Mbak Hanum ya. Mbak Hanum cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Wah, Masya Allah, Mbak Hanum jadi jaksa cewek nih. Wah, oke. Jaksa, boleh banget gitu jaksa. Berarti habis ini harus kuliah dong. Kamu mungkin jaksa lulusan SMA ya? Mau kuliah di mana cita-cita? Mic-nya. Air Langga Surabaya. Ini pakai mic dong. Nah, oke, pakai mic. Halo. Nah. Ya, ayo pengen di mana? Di Unair. Jurusannya? Hukum. Oke, kita aminkan nggih semuanya. Oke, amin. Oke, Mbak Hanum, selamat ya. Bener. Gemilangnya itu seger, manis, lezat, dan engnya kangen nih, gitu. Ya, oke, siap. Makasih Mbak Hanum, sukses. Sini aja Mbak. Oke. Nah ini biar Melek kasih gitu. Nah, kenapa kok harus jadi pengusaha gitu? Ada beberapa alasan yang saya aminkan gitu. Ini mungkin akan berbeda dengan teman-teman pengusaha yang lain. Tapi saya merasakan banget. Yang pertama adalah yang namanya usaha itu bukannya bebas waktu, ya, bukan financial freedom toh, tapi adalah kita bisa mengatur waktu. Itu adalah enaknya pengusaha. Gitu. Kenapa saya bilang bisa mengatur waktu? Saya itu ke kantor paling sehari cuma setengah jam sampai 1 jam. Kalau di Karika Gemilang ya, itu. Tapi yang lainnya saya bisa atur. Pagi ini saya mau ke Watu Malang. Habis ini saya ke Semarang 2 hari, gitu. Kemarin saya baru sebelum Idul Adha saya baru jalan-jalan sama anak istri 10 hari ke Singapura. Nah, ini agak susah ini kalau Bapak Ibu PNS ini. Walaupun bisa sih, tapi izinnya repot pasti. Masalah waktu dulu kita belum ngomongin masalah uangnya gitu. Tapi izinnya pasti repot. Insya Allah minggu depan. Awal bulan depan saya akan umroh bersama teman-teman pengusaha juga. Kalau teman-teman pengen bisnis, coba gabung, namanya ada komunitas namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nanti siang saya ada ke HIPMI Jawa Tengah karena kita ada musyawarah daerah untuk penggantian ketua. Dan insya Allah juga besok saya mau nyalon buat ketua HIPMI Wonosobo. Mohon doanya. Nah, bulan depan di awal bulan itu saya mau ke umroh bareng teman-teman pengusaha itu, tapi umrohnya nggak pakai biro, tapi umroh mandiri gitu. Kalau umroh lainnya kan bayarnya 30 juta. Kalau kita karena mandiri total paling di angka 17 sampai 20 juta nanti habisnya gitu. Jadi itu menghemat, cuman memang agak repot karena syaratnya harus anak muda. Kalau wong tua kon pikir dia menor repot kok kabotan gitu. Makanya ini kita coba kalau project untuk yang berangkat cuma 9 orang, tapi kalau besok jalan kita akan bikin konsep ini agar lebih banyak orang yang bisa umroh mandiri. Walaupun secara regulasi pemerintah sekarang umroh itu lagi nyenengke para biro-biro umroh. Kayak misalnya visa harus lewat biro umroh. Padahal kalau visa ke negara-negara lain itu nggak harus lewat biro, bisa loh. Kita ke Korea, ke Jepang itu nggak harus lewat biro. Tapi kalau ke Mekah, ke Arab Saudi itu harus lewat biro, gitu. Nah, jadi teman-teman kalau yang ingin punya kebebasan mengatur waktu, ya ayo jadi pengusaha. Sekecil-kecil apapun pengusaha itu, entah itu pengusaha cilok gitu. Tapi kalau pengusaha cilok tutup, pertimbangannya bukan karena kita malas, tapi kadang pelanggannya yang kehilangan kesempatan untuk ketemu kita atau produk kita gitu. Jadi walaupun saya di sini
sini, tapi usaha harus bisa tetap jalan. Gitu ku sayur nang dhuwur. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kenapa kok jadi pengusaha? Karena akan memberikan kesempatan kita lebih banyak untuk mengambil tanggung jawab dan juga untuk berkembang. Gitu. Saat ini saya ada beberapa usaha selain Karika. Saya ada usaha percetakan, teman-teman kalau mau nyetak bu guru, bapak ibu guru juga, kita kerjasama dengan teman-teman. Saya kebetulan aktif di banyak komunitas. Saya kalau yang di percetakan bersama dengan teman-teman pemuda Muhammadiyah, saya bikin percetakan dengan apa namanya di Wonosobo kota untuk nyetak apa namanya kertas-kertas itulah kayak soal ujian, terus juga nota dan sebagainya gitu. Itu kita punya percetakan dan saya kebetulan direkturnya dan lumayan gitu. Terus juga yang paling baru saya buka bulan kemarin adalah kami buka villa di Menjer. Nah, villa di Menjer. Diskon nanti diskon 10% lah. Cuman harganya akan lumayan mahal Pak. Karena kita satu kamar kalau hari biasa 1 juta. Kalau di hari weekend 1.300.000. Memang saya juga merasanya ini mahal gitu. Karena kalau di Semarang 1 juta sudah dapat bintang 4, bintang 5 gitu ya. Tapi kalau di Menjer baru dapat villa saya namanya villanya Legbox, silakan buka di IG juga bisa gitu. Itu baru bulan kemarin kita launching dan kamarnya juga belum banyak karena kita on progress. Nanti insya Allah akan kita bikinnya harga murah 300 ribuan, konsepnya glamping gitu kayak yang samping-sampingnya gitu. Nah, itulah teman-teman, ada beberapa usaha lain juga kayak misalnya saya kalau teman-teman pengen jual pengen beli mobil bekas, saya ada showroom walaupun paling mobilnya cuma 5-10 mobil gitu. Cari Avanza, cari mobil Mercy gitu, ngobrol gitu. Cari Karimun, sekarang Karimun mobil-mobil kecil lagi naik daun ini, harga 40-50 jutaan gitu. Karimun apa Kamimun? Lagi hip gitu. Bu, kalau yang mau beli mobil, Karimun. Karimun. Tim Karimun. Dan ada beberapa yang lain gitu. Kita kembali ke Karika. Gitu. Karika. Nah, tadi yang satu adalah kenapa kok berbisnis adalah karena kita bisa ngatur waktu. Yang kedua adalah kita bisa ngambil tanggung jawab yang lebih besar di bisnis yang lain atau di komunitas yang lain atau bahkan di sosial gitu. Kita punya target misalnya teman-teman pengen jadi pengusaha terus bisa bersedekah 1 bulan 10 juta. Itu insya Allah bisa dengan nyaman gitu dan halal. Gitu. Karena kalau secara hukum orang yang boleh banget untuk cari keuntungan itu adalah yang pengusaha itu pedagang gitu. Kalau guru ibaratnya cari keuntungan dari LKS itu kan di ya Pak, jadi temuan gitu kan. Tapi kalau pengusaha yang namanya jualan jelas untung. Jadi saya yakin teman-teman ini saya jual harganya 15.000. Tapi saya bikinnya jelas gak mungkin 15.000 gitu kan. Pasti untung gitu. Dan itu halal, boleh. Gitu. Di Islam dihalalkan bahwa Allah akan mensuburkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Pinjaman yang berbunga gitu. Jadi itu sudah ditekankan bahwa jual beli itu memang diperbolehkan dan diamanahkan gitu, diperintahkan gitu. Nah, itu keuntungan yang kedua. Kita kembali lagi, siapa yang ingin jadi pengusaha ngacung? Teriak saya bareng-bareng. Yang ini ada nggak ini? Nah. Oke. Ya. Sebelum lanjut saya pengen aja. Teman-teman silakan bertanya, silakan saya buka satu termin pertanyaan, monggo 1, 2, 3 pertanyaan bisa. Silakan nih kalau yang mau tanya ngacung dulu. Ada? Oh itu masnya yang memek pipi gitu, mau tanya malu tapi kayaknya ini. Enggak, tanya apa Mas? Enggak, jangan tanya pulangnya jam berapa ya. Ada yang tanya di sini monggo? Tanyanya dari situ aja, nggak usah ke sini. Monggo, yang penting keras ngomongnya. Ayo, ada yang tanya? Monggo, Mbak, nama, kelas, rumah. Ora kayak gini. Dela, strategi ini men laris nomor apa? Set on duit cepetan. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Perkenalkan, nama saya Laudita Septiansyah dari kelas 10-5.
Gugurnya lunga. Proses dalam pembentukan usaha selain mepet kayak misal Pipit. apa dari cara marketing awal itu kemana, terus cara pembuatannya pertama produk rumahan itu atau langsung pabrik atau gimana gitu. Wah, ya. Ya, oke. Proses mulai usaha. Oke, Mbak Dita. Oke, dari kelas 10. Oke, ini pertanyaan bagus, tepuk tangan dulu buat Mbak Dita. Mbak, ini dapat hadiah, Mbak. Mau nggak? Ya, ini jilbabnya sama kayak ini keripik Karika. Oke. Aduh deh, aduh. Nah, kenapa? Boleh Ya. cepat ada izin jadi. Prosesnya gimana? Oh, ya. Oke, kita kembali. Tadi yang pertama ketika membuat bisnis adalah yang penting adalah berani aja dulu bergerak. Benar nggak? Ya, oke, kalau yang kedua Yang wis adalah tahu bojo, kalau tak kita bojo maning. ngambil intisannya bisnis, mulailah dari jualan dulu. Jangan mulai dari produksi. Itu akan bikin capek kalau produksi. Teman-teman, saya itu bikin Karika bukan awal-awal langsung bikin Karika, tapi yang saya lakukan adalah saya cek 1-2 toko bahwa saya tanyakan. Kebetulan saya punya om yang punya toko lele di Wonosobo, di Kertep. Saya ketemu omnya, Om, besok kalau saya bikin Karika boleh nggih saya ngirim ke sini. Jadi pertanyaan bukan boleh tidak saya ngirim ke sini, tapi boleh nggih gitu. Nah, om saya langsung jawab, "Yo Mas, nanti tak terima tapi barangnya harus bagus." gitu. Akhirnya dari situ aja saya akhirnya pede untuk bikin Karika. Kenapa? Karena kalau kita bikin cilok, bikin apa tapi nggak ada yang mau beli, itu akan repot gitu. Jadi berawal adalah berfokus pada market. Waktu saya bikin bimbel juga seperti itu. Saya bukan cuma sekedar fokus saya bisa ngelesi matematika, tapi bahwa banyak orang yang butuhkan les matematika karena matematika itu menyenangkan tadi. Udah ketemu di sekolah, pengen ketemu lagi di rumah, gitu. Saya dulu pernah ngelesi, kalau teman-teman tahu, kalau namanya ujian matematika kan bareng hari kemarin baru kan ini UAS semesteran matematika hari apa Bu? Rabu. Satu Wonosobo hari Rabu juga. Oh, kalau dulu sama soalnya. Kalau dulu kan sama. Satu Wonosobo, satu Semarang harinya sama. Jadi ketika hari Rabu itu adalah ujian matematika, saya kan hari Selasa sore sampai Rabu itu kan harus ngelesi orang. Saya pernah sampai karena jadwal Selasa sore sama malamnya sudah penuh, Rabu pagi saya ngelesi 2 orang. Jam 3 pagi ngelesi 1 anak SMA kelas 12, jam 3 sampai jam setengah 5. Kemudian saya naik motor, sholat jam 5 pagi sampai jam setengah 7 ngelesi anak yang lain. Coba bayangin, kita kalau namanya bisnis harus seperti itu, harus dengan bersungguh-sungguh gitu. Jangan ada kata-kata manja, mau bisnis kok malu dilihatin orang, dilihatin bu gurunya kemudian dihapus stop WA-nya gitu, jangan sampai gitu. Tapi itulah harus sungguh-sungguh itu. Jadi banyak hal yang memang itu di luar usahanya orang yang normal gitu. Nah, itu tips yang ketiga kalau ngomongin bisnis. Tadi yang pertama adalah ambil apa tadi? Berani. Yang kedua adalah fokus pada marketing, dan yang ketiga adalah bersungguh-sungguh gitu. Bersungguh-sungguh ini ya apa yang belum bisa dipelajari, apa yang nggak tahu dipelajari terus gitu. Saya kalau orang beli Karika kadang pernah sampai jam 1 malam gitu. Kemarin pandemi terjadi, Karika itu jualnya ke toko oleh-oleh, dan toko oleh-oleh itu jualannya ke pariwisata. Ketika pandemi terjadi, pariwisata adalah sektor pertama yang paling anjlok. Semua toko oleh-oleh tutup, semua agen kita nggak bisa jualan. Terus gimana coba kalau kita stop gitu? Nah, yang saya lakukan adalah akhirnya saya shifting menjadikan jualannya lewat digital. Saya bikin agar semua orang yang nganggur untuk menjadi reseller Karika Gemilang. Jadi misalnya dari Pak Arif atau lainnya gitu kan, kerjanya kan lagi slow 2020. Akhirnya karena saya kenal, kemudian saya tawarin, Pak, daripada nganggur, Pak, gabung jadi dropshipper Karika Gemilang, syaratnya gampang. Yang penting kalau saya nanti tak bikin grup, satu grup isinya 25 orang, tiap hari kita kasih materi promosi dan kemudian bikin story aja. Dari bikin story itu aja, akhirnya nanti dari Pak Arif teman-temannya kan lihat, terus keinget, wah saya nggak bisa pulang ke Wonosobo ini karena lihat storynya itu
minta tolong kirim dong, Pak Arif kontak kami, Mas minta tolong dikirim. Ketika saya kirim, yang kirim dari pabrik, tapi yang dapat duit nanti Pak Arif gitu. Dan akhirnya semua orang jualan kayak gitu. Kita kerjasama dengan Wonosobo Zone, kita kerjasama dengan beberapa selebgram itu. Jadi akhirnya yuk kita punya jualan dan kita sampai gak libur kalinya. Jadi ketika yang lain mungkin libur berhari-hari harus jualin aset dan sebagainya, kami malah buka lowongan kerja. Kita dibuka lowongan kerja untuk menjadi desainer, untuk videografer gitu. Ketika zaman corona terjadi, karena memang ketika bikin konten tiap hari itu kan butuh orang yang bikin konten ya. Kalau saya terus yang bikin konten akan capek gitu. Itu. Jadi satu itu berani ambil keputusan. Yang kedua adalah tadi apa? Tadi syaratnya? Marketing. Yang tiga sungguh-sungguh gitu. Yang keempat adalah ini kasih pelajaran IPA nggak Bu? Fisika kasih ke. Prata ini acara seminar pengusaha muda. Apa? Ini yang punya usaha Karika Gemilang, namanya Mas Alfa. Hukum kekal iseh, hukum kekekalan energi. Dua aja kameranya Bu. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Kita makan nasi, nasi itu berubah jadi kalori. Kalori akhirnya menjadi energi gerak kita, jadi pikiran. Sisanya masih ada, itu jadi ampas. Ampasnya nanti jadi dimakan oleh cacing-cacing, jadi energi lain gitu. Jadi dalam dunia ini tidak ada energi yang hilang gitu. Dan energi itu akan semuanya akan kembali lagi ke kita gitu. Dan ini kalau teman-teman yang muslim sama, jadi semua yang kita lakukan pasti akan kembali ke kita. Siapa yang menanam hal baik pasti akan mendapatkan hal baik juga. Nah teman-teman, kalau apapun cita-citanya itu harus dengan sungguh-sungguh. Karena teman-teman kalau belajar sekarang, misalnya ngomongin kita belajar gitu, bersungguh-sungguh sekarang, kok saya nggak dapat nilai bagus ya, kok saya kok nggak dapat ranking 1 ya, tenang aja. Karena itu pasti akan dibalikan oleh Gusti Allah. Kalau nggak sekarang pasti akan besok atau besoknya lagi di dunia gitu. Itu kalau kekalahan energi itu hukum di dunia. Ada hukum yang lain, Newton ya, tahu hukum Newton? Hukum Newton yang gravitasi. Gravitasi itu kan, ini misalnya kunci ya, kita lempar ke atas jatuh. Kalau yang lempar Pak Kiai kira-kira jatuh nggak? Kalau yang lempar teman-teman jatuh nggak? Jatuh. Kalau yang lempar bodoh banget jatuh nggak? Jatuh. Nah itu namanya adalah hukum alam. Kalau di Islam namanya sunatullah, gitu. Sunatullah hukum alam itu pasti akan terjadi, gitu. Begitu juga tadi hukum kekalahan energi. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman berbuat baik kepada orang lain. Saya kok berbuat baik tiap hari saya antar, tiba-tiba kok dia kok jahat sama saya ya. Tiba-tiba kok dia ngomong itu belakang saya. Jangan khawatir. Karena kalau kalian mengeluarkan energi positif, pasti besok akan kembali positif itu ke diri teman-teman semuanya. Gitu. Dalam bentuk yang berbeda. Bisa jadi misalnya dalam bentuk teman-teman sehat terus gitu. Ada sebuah kasus korupsi yang lucu terjadi di Indonesia, di mana itu kesaksian dari Direktur Pertamina masih tahun 2010 ke bawah dan ada bukunya gitu. Di buku itu dia memberikan tertulis bahwa si Direktur Pertamina itu pernah korupsi di saat masih muda, masih menjabat itu senilai 250 juta gitu. Nah, ketika dia menjadi masih kerja biasa itu semuanya halnya positif, jalan biasa, tapi kemudian ternyata setelah dia pensiun itu terjadilah dia sakit-sakitan, berobat, dan yang paling dia merasakan adalah anaknya terlibat narkoba sehingga akhirnya untuk mengurus rehabilitasi, untuk membayar habisnya adalah senilai 250 juta kurang sedikit. Gitu. Itulah akhirnya semuanya kembali. Semua hal yang positif dan semua hal yang negatif itu pasti akan kembali ke teman-teman semuanya. Jadi jangan khawatir untuk bertransaksi, apalagi di Islam kita jangan khawatir untuk bertransaksi berdagang dengan Allah gitu kan. Nah, yaitu apa? Sedekah. Gitu. Dan saya juga berusaha juga ketika ngomongin seperti itu, saya bikin komunitas sedekah, saya
ngajak teman-teman untuk bersedekah, saya ngajak teman-teman untuk berbuat hal positif. Nah, tips jenis yang keempat adalah tadi itu teman-teman, ingat hukum kekelan energi bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah hasil kita nanti 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau hari ini teman-teman masih merasa males sekolah, males belajar, yo 10 tahun lagi itu imbasnya di situ. Lihat yang lainnya sudah menjadi tentara yang hebat, kita kok masih mancing ya 10 tahun gitu. Kayak tukang mancing. Kayak temennya yang mancing ini. Tukang mancing gitu. Afid. Ya, Tobat gitu. Afid. Makanya kita diberi kesempatan, kita hidup di negara yang nyaman, Indonesia, nggak khawatir masalah makan, terus dikasih keluarga Islam, keluarga yang sejahtera gitu, kita syukuri dengan cara apa? Kita bersungguh-sungguh dalam melakukan itu, mengeluarkan energi kita dengan baik. Kelas 10, kelas 11, yuk kita belajar semuanya. Yuk, Nyoko nyuting Rana. nah, belajar matematika. Oke, itu Mbak Dita ya Mbak Dita. Nah, Mbak Dita anggap ini udah ngantuk. Berarti kayaknya cukup dulu itu Pak Arif mana nih Pak Arif. Ini jam berapa nih? 8:30. Satu lagi pertanyaan terus udah. Gitu. Monggo. Cewek. Satu lagi pertanyaan, monggo. Takon. Ya takon sukses Karin takon hooh. Ya, silakan. Monggo Mas. Tepuk tangan dulu buat Masnya. Wah, ini dikasih mbak-mbak ibu. Oke, nama kelas Mas. Perkenalkan, nama saya Ridho Nurholik dari kelas 11.5. Oke. Jadi untuk pertanyaan saya adalah, kan semisal bisnis kita sudah berjalan. Nah, bagaimana cara mencari mentor, investor? Juga awal mula bisnis itu, Masnya itu belajarnya otodidak atau pernah bekerja di bidang itu? Terus ada berpikiran lanjutan untuk mengembangkan usaha tersebut. Oke. Pertanyaannya 3 berarti ya? Ya. Siapa mentor? Bagaimana cari mentor? Cari investor? Terus satunya? Itu bagaimana? Itu Gak apa-apa Mas, semangat Mas. Ini yang ketawa tidak lebih baik dari jenengan Mas. Tepuk tangan dulu. Ya, apa? itu pas yang pertanyaan ketiga itu belajarnya itu otodidak atau pernah bekerja di bidang tersebut dan ada pikiran berkelanjutan untuk mengembangkan usaha tersebut. Oke, siap. Oke, sekian dari saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas, panggilannya Pak Holis atau siapa? Ridho. Ridho. Oke, alhamdulillah. Oke. Insya Allah Mas Ridho dan semua teman-teman di sini jadi orang sukses. Amin. Oke. Yang pertanyaan ketiga dulu. Sebelum usaha punya pengalaman atau gimana gitu? Kalau di kasus Karika saya nggak punya pengalaman sama sekali. Saya SPD-nya matematika, saya nggak punya pengalaman jualan Karika. Hanya satu yang saya tahu adalah Karika laku di Wonosobo, gitu. Nah, Karika laku di Wonosobo dan saya punya ada keluarga yang punya toko oleh-oleh. Itu aja modal saya. Tapi kemudian saya belajar, saya geluti. Nah, ini tips juga bahwa ternyata tidak melulu harus berbisnis atau bekerja itu sesuai dengan passion. Kalau ngomongin bisnis loh ya. Kenapa demikian? Karena kadang itu ada hal yang peluang-peluang yang menarik dan itu tidak sesuai dengan passion. Kalau ngomongin passion, saya dulu passionnya adalah otak-atik komputer gitu. Tapi kenapa kok saya sekarang usahanya nggak ada bisnis tentang komputer, jual beli komputer? Karena realitanya berbeda gitu. Makanya saya balik itu ke realita gitu. Nah, jadi saya punya prinsip bahwa bukan do what your passion, tapi passionate what you do. Apa gue? Apa dia? Apa gue? Apa gue? Jangan cuman bekerja apa yang kamu sukai, gitu. Tapi sukai apa yang sedang kamu kerjakan. Prinsipnya gitu. Kalau kita bekerja apa yang kamu sukai, nanti teman-teman jadi orang yang malas. Saya nggak suka pelajaran ekonomi kok. Saya nggak mau berangkat. Saya nggak suka ikut pramuka, saya nggak berangkat. Tapi kalau passionate what you do, sukai apa yang kamu kerjakan, akhirnya ketika kebetulan saya di depannya ada pelajaran ekonomi, ya udah, saya mau nggak mau harus saya sukai, ini menjadi hal yang nikmat, gitu. Dan itu akhirnya menjadi rasa syukurnya lebih besar, gitu, guys. Itu yang pertanyaan ketiga ya, Mas. Gitu. Jadi kadang tidak ada yang ideal ketika kita mulai usaha.
bukan bidangnya, bukan jurusannya, belum ada ekosistemnya, tapi harus kita sukai. Terus bagaimana cari mentor dan bagaimana cari investor? Yang mentor dulu, mentor itu adalah guru. Dan saya juga punya banyak mentor di bisnis. Tapi yang saya lakukan adalah salah satunya adalah saya ikut pelatihan, ikut kelas yang berbayar bahkan lebih tinggi daripada kemampuan saya. Misalnya kemampuan saya baru bisa ikut workshop harga 200.000, tapi saya ikut workshop yang harganya 2 juta ke mentor itu, ke mentor di luar kota. Tujuannya biar apa? Saya akan meningkatkan level saya. Saya pernah ikut kelas workshop yang membayarnya 60 juta. Satu kelas isinya 47 anak. 47 anak itu 44-nya adalah Cina, agamanya orang Islam. Yang 3 adalah Jawa. Jadi benar-benar di situ, waduh, ini benar-benar saya menjadi minoritas rasanya gitu. Itu saya rasakan di situ. Tapi kenapa saya harus belajar dari mentornya itu gitu. Makanya saya kejar mentornya. Saya pernah sampai ketemu orang di media sosial, di IG gitu, kemudian saya japri dan sampai punya nomor HP-nya dan saya izin untuk main ke tempat Bapak ke Solo Tigo, namanya Coach Fitra Jaya Saleh gitu. Nanti cek IG-nya aja atau cek bisnisnya gitu, bisa gitu. Itu dia sampai kagum, Mas sampai kok ngebet banget Mas, padahal dari yang tidak kenal saya sampai sekarang sampai titik bisa ketemu dengan saya tatap muka. Itu dia akan ketika kita pengen sungguh-sungguh ya kita harus melakukan itu dengan serius. Salah satu dengan bayar yang lebih tinggi, serba soki ada biayanya gitu. Terus kalau investor, nah investor hal yang beda. Ada 2 step. Kalau yang step pertama ketika kita mau usaha, paling mentok jangan harapkan investor orang lain. Kenapa? Karena kita bukan siapa. Investornya paling IMF. Apa itu? Istri, mertua, family gitu. Jalur duit kongkone gitu. Pak, aku meh dodolan PT. Ya, dodolan apa? BO. Anu apa? PT. Lah PT. Gitu kan? Tempat yang bagus dan untuk jadikan tempat. Ayo Mas, sama gitu. Kenapa? Karena kita sudah punya kepercayaan, sudah punya kredibilitas gitu. Gitu ya, Mas Ridho Holis. Yeah. Nah. Oke, semangat Mas. Oke, itu aja mungkin ya. Bapak Arif mana? Oke. Itu aja Pak mungkin dari saya, atau ada tambahan apa Pak? Oke. Tepuk tangan dulu untuk Mas Alfa. Luar biasa, dasar pemikiran, pola pikirnya juga cukup bagus banget ya. Ini enggak hanya cukup, tapi bagus sekali. Mendengarkan kiat-kiat tidak hanya anak-anak ini, karena sehingga saya juga ingin bertanya. Pertanyaannya seperti ini yang simpel. Untuk Karika banyak merek tadi Mas, yang 400 ada 400 merek. Itu bagaimana cara memasarkannya dari awal sehingga bisa bersaing dari yang 400 merek itu. Mungkin ini bisa dianalogikan ke produk-produk yang lain. Misalnya mau usaha apa tapi kok sudah banyak yang dodolan seperti itu, yang jualan seperti itu kiat-kiat atau cara memasarkannya dari yang persaingan sampai 400 tidak hanya 10 itu seperti apa?
Siapa? Oke. Ini dari dengan cari iklan sebesar-besarnya tidak berlaku bagi Cari Gemilang. Tapi yang kami lakukan itu adalah apa? Saya punya kelebihan di awal usaha. Satu adalah saya muda, dua adalah saya dekat pasar, dan juga yang ketiga adalah saya gigih. Nah, kita analogikan di dalam kasus marketing. Waktu awal nggak ada yang kenal Cari Gemilang, lebih banyak produk yang lebih besar, lebih enak, lebih terkenal gitu. Nah, tapi yang saya lakukan adalah ketika saya masuk ke oleh-oleh, rumah saya Kertek. Kemudian saya jualannya oleh itu banyak kan di Wonosobo itu kalau di Jalan Kertek Wonosobo, benar nggak? Nah, saya itu ketika sampai diterima oleh toko oleh itu yang saya lakukan adalah kalau kompetitor lain datang ke toko itu 1 bulan sekali hanya untuk ngirim barang, yang saya lakukan adalah seminggu bisa 2 kali sampai 3 kali. Yaitu pendekatan secara emosional.